Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video kreatif pada perusahaan furnitur 3 bersaudara. Dengan beranggotakan dengan saya sendiri Gilang Hendri Pratama Dan saya Raudatul Hasanah. dan saya Fatarani Hidayati. Selamat menyaksikan. We are together di laga dunia. We are together di Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai toko furnitur 3 bersaudara. Toko furnitur 3 bersaudara merupakan salah satu toko yang bergerak di bidang manufaktur, di mana sudah berdiri sejak tahun 2018, di mana pemilik toko ini merupakan Bapak Armadi, yang mana toko ini didirikan dengan modal pribadi milik Bapak Armadi. Alasan Bapak Armadi untuk mendirikan toko ini adalah karena ketidakinginan Bapak Armadi untuk bekerja dan digaji oleh orang lain. Bapak Armadi tidak ingin bekerja di bawah tekanan orang, maka dari itu Bapak Armadi membentuk toko sendiri dengan nama Toko Furnitur 3 Bersaudara. Baiklah, kita masuk kepada gambaran umum Toko Furnitur 3 Bersaudara. Toko Furnitur 3 Bersaudara beralamat di Jalan Sungai Balang, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, yang beralamat di Kota Padang. Pada saat sekarang ini, Toko Furnitur 3 Bersaudara menghasilkan 2 produk, yaitu produk lemari dan produk tempat tidur. Seiring berjalannya waktu, Toko Furnitur 3 Bersaudara telah berhasil mengambil pelanggan tidak hanya dari Kota Padang, tetapi juga berasal dari Solo, pesisir selatan, Sejunjung, dan Alahan Panjang. Dengan usaha Toko Furnitur 3 Bersaudara sudah mendapatkan omset yang begitu cukup besar. Harga dari lemari dan tempat tidur yang dibuat oleh Toko Furnitur Bersaudara juga memiliki harga grosir dan kualitas yang terjamin. Di mana di sini Toko Furnitur 3 Bersaudara membuat lemari 3 pintu, di mana untuk harga satu lemari adalah 3.500.000 dan satu tempat tidur berharga 3 juta. Di mana untuk bahan utama produk lemari dan tempat tidur adalah berasal dari kayu dan sebagian ditambahkan dengan triplek. Sedangkan untuk bahan pembantunya, Toko Furnitur 3 Bersaudara menggunakan paku, lem, busa, kaca, gabus, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya yang ketiga kita masuk kepada struktur bagian dari Toko Furnitur 3 Bersaudara. Toko Furnitur 3 Bersaudara memiliki 4 bagian, yang mana bagian pertama atau bagian paling atas terdapat bagian pemimpin, di mana pemimpin toko itu sendiri adalah Bapak Armadi. Selanjutnya di bawah pemimpin ada 3 deretan berjajar. Yang pertama bagian pembuatan, yang kedua bagian pendempulan, dan yang terakhir adalah bagian pengecatan. 4 itulah struktur dari Toko Furnitur 3 Bersaudara. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bab pembahasan. Sebelum kita menjelaskan data-data pada Toko Furnitur 3 Bersaudara ini, di sini Toko Furnitur 3 Bersaudara menghasilkan 2 produk, yaitu produk lemari dan produk tempat tidur. Di sini kami akan menyusun anggaran komprehensif untuk Toko Furnitur 3 Bersaudara. Sebelum menyusun anggaran komprehensif Toko Furnitur 3 Bersaudara, tentunya kami perlu mengumpulkan data-data yang dianggap penting untuk penyusunan anggaran. Di sini untuk data-datanya kami melakukan dengan cara wawancara, yaitu wawancara langsung ke Toko Furnitur 3 Bersaudara. Setelah itu kami juga melakukan chat via WA online. Hal ini bertujuan agar kami mendapatkan data-data yang valid dari Toko Furnitur 3 Bersaudara. Berdasarkan hasil wawancara dan chat yang kami lakukan,
kami mendapatkan data-data untuk menyusun anggaran komprehensif di mana terdiri dari tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama data penjualan. Data penjualan yang kami dapat dari toko furnitur 3 bersaudara merupakan data dari penjualan 3 tahun terakhir, yaitu data penjualan tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Dengan uraian datanya adalah untuk penjualan tahun 2020 untuk produk lemari sebanyak 96, sedangkan untuk tempat tidur sebanyak 84. Untuk tahun 2021, penjualan untuk produk lemari sebanyak 112 dan penjualan untuk produk tempat tidur sebanyak 96. Dan terakhir, data 1 tahun terakhir yaitu data tahun 2022, di mana untuk penjualan lemari sebanyak 112 dan untuk tempat tidur sendiri sebanyak 108. Dengan data harga penjualan masing-masing yaitu untuk lemari seharga 3.500.000 dan untuk produk tempat tidur seharga 3 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya yang kedua kita masuk kepada data persediaan material bahan baku. Data persediaan material bahan baku toko furnitur 3 bersaudara. Yang pertama itu kita masuk kepada persediaan awal dan persediaan akhir, di mana untuk persediaan awal untuk produk lemari sebanyak 18 dan untuk data persediaan awal produk tempat tidur sebanyak 27. Sedangkan untuk persediaan akhir produk lemari sebanyak 6 dan untuk persediaan akhir untuk produk tempat tidur adalah 15. Selanjutnya baru kita masuk kepada data persediaan bahan baku, di mana di sini toko furnitur 3 bersaudara memiliki 3 bahan baku utama, yaitu kayu, triplek, dan busa. Di mana untuk persediaan masing-masing, untuk persediaan awal kayu sebanyak 30 batang, persediaan awal triplek sebanyak 10 lembar, dan persediaan awal untuk busa sebanyak 6 lembar. Sedangkan untuk persediaan akhir dari kayu sebanyak 19 batang, persediaan akhir dari triplek sebanyak 6 lembar, dan persediaan akhir untuk busa sebanyak 18 lembar. Baiklah, kita masuk kepada data yang ketiga, yaitu data penggunaan material dan harga beli. Data penggunaan material dan harga beli toko furnitur 3 bersaudara yaitu meliputi 3, yaitu kayu, triplek, dan busa. Di mana untuk lemari kayu digunakan sebanyak 40 meter dan untuk tempat tidur kayu digunakan sebanyak 36 meter. Di mana 1 meter kayu berharga Rp6.250. Untuk triplek kita memakai lembar, di mana untuk lemari memakai 8 lembar triplek dan untuk tempat tidur memakai 7 lembar triplek. Di mana untuk harga satuan 1 lembar triplek adalah 58.000. Dan yang terakhir adalah busa, di mana busa juga memakai lembar, di mana untuk produk lemari tidak memakai busa, tetapi busa dipakai untuk produk tempat tidur, di mana untuk tempat tidur memakai 1 lembar busa dengan harga beli 1 lembar busa adalah 150.000. Baik, kita masuk kepada data yang keempat, yaitu data upah dan penggunaan tenaga kerja. Data upah dan penggunaan tenaga kerja toko furnitur 3 bersaudara itu berdasarkan bagian tukangnya, di mana di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu bagian pembuatan, yang kedua ada bagian pendempulan, dan yang ketiga itu ada bagian pengecatan. Yang pertama kita masuk kepada tukang atau upah tukang untuk membuat produk lemari. Yang pertama itu untuk bagian pembuatan. Untuk pembuatan 1 lemari tarifnya adalah 450.000.
Dan untuk bagian pendempulan 1 lemari tarifnya adalah 150, dan untuk bagian pengecatan 1 lemari itu tarifnya 150. Sedangkan untuk tempat tidur tarifnya berbeda dengan lemari, di mana untuk bagian pembuatan tarifnya 250.000, untuk bagian pendempulan tarifnya 100.000, dan untuk bagian pengecatan tarifnya 100.000. Itulah data upah dan penggunaan tenaga kerja yang digunakan pada toko furnitur 3 bersaudara. Baiklah, kita masuk kepada data yang terakhir, yaitu data biaya bahan penolong. Data biaya penolong yang kita dapatkan dari toko furnitur 3 bersaudara meliputi 7 bahan penolong, di mana yang pertama itu terdapat paku yang besarnya 1,5 inci, yang kedua ada paku yang ukurannya itu 2 inci, yang ketiga ada lem kayu, yang keempat itu ada handle tarikan untuk lemari, dan yang kelima ada cermin untuk lemari, yang keenam ada engsel, dan yang terakhir itu ada cat. Sedangkan untuk uraian harganya, untuk paku 1,5 inci itu harganya 20.000, dan untuk paku 2 inci itu harganya 20.000. Untuk paku itu harganya itu per kilo. Sedangkan untuk lem kayu sendiri harganya itu per kaleng, dimana untuk satu kaleng harganya adalah 84.000. Dan handle tarikan itu harganya per satu handle tarikan, dimana satu handle tarikan itu harganya 2.000. Untuk cermin kita memakai per meter, di mana 1 meter cermin berharga 30.000. Dan selanjutnya ada engsel pintu juga per satuan, yaitu 6.300. Dan yang terakhir itu ada cat, di mana untuk harga satu kaleng cat itu 85.000. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai data biaya-biaya. Selanjutnya mengenai anggaran akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Raudatul Hasanah. Kepada Rauda, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu anggaran penjualan. Nah, sebelum kita buat anggaran penjualan, kita akan membuatkan forecast penjualan. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Yang ketiga, kita akan menjelaskan anggaran bahan baku. Dan dari anggaran bahan baku terdiri atas 3, yaitu anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, dan biaya bahan baku. Nah, setelah membuat anggaran bahan baku, kita akan membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, kita akan membuat tentang anggaran biaya bahan penolong. Di dalam anggaran biaya bahan penolong terdapat anggaran kebutuhan bahan penolong. Nah, selanjutnya yang terakhir tentang anggaran biaya bahan baku penolong. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang perkiraan penjualan atau forecast penjualan. Nah, yang kami pakai di metode perkiraan penjualan atau forecast penjualan yaitu metode least square, di mana nanti kita akan mendapatkan jumlah unit yang kita butuhkan untuk tahun berikutnya yang kita anggarkan. Misalnya, dari metode least square tersebut kita menggunakan data 3 tahun ke belakang. Nah, nanti data 3 tahun itu akan kita kalikan dengan prediksi X, sigma X, atau nanti kita kalikan menjadi sigma X2, dan kita kalikan sigma X dengan sigma Y, kita dapatkan nanti sigma XY. Nah, dari situ kita menggunakan rumus sigma Y sama dengan A tambah B dikali X. Nah, dari situ kita akan mendapatkan perkiraan penjualan dari 3 tahun belakang untuk 1 tahun ke depannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang anggaran penjualan. Di dalam anggaran penjualan, kita akan membahas berapa penjualan yang kita butuhkan untuk tahun berikutnya. Nah, untuk perkiraan penjualan yang telah kami buatkan pada kelompok kami, bisa rekan-rekan atau saudara lihat di tampilan yang sudah kami tampilkan berikut. Di anggaran penjualan untuk tahun berikutnya, kami menggunakan format tabel, ini waktu kami buatkan secara per bulan, dan untuk kolom ke samping kita buatkan untuk produk yang akan kita jual. Selanjutnya di dalam
kolom untuk anggaran penjualan itu terdapat unit yang akan kita jual yang kita dapat dari forecast penjualan sebelumnya, yang setelah kita buat, kita kalikan dengan harga penjualan. Dari harga penjualan kita akan dapatkan total penjualan untuk per bulannya, karena kami buat untuk waktunya yaitu per bulan. Nah, dari anggaran penjualan tersebut kita akan tahu perkiraan yang akan kita jual di tahun berikutnya dan akan mempermudah kita untuk menghitung berapa unit yang akan kita buat. Nah, setelah ini kita akan membuatkan anggaran produksi untuk menentukan berapa unit produksi yang akan kita produksi. Berapa unit produk yang akan kita produksi. Nah, untuk anggaran produksi yang sudah kami buatkan formatnya juga bisa rekan-rekan lihat seperti yang kami tampilkan berikut ini. Baik, selanjutnya itu anggaran produksi. Di sini di anggaran produksi kita ada dua metode, yaitu metode stabilitas produksi dan stabilitas persediaan. Nah, di sini kami menggunakan stabilitas produksi. Apa yang dimaksud dengan stabilitas produksi? Stabilitas produksi itu yaitu di mana nanti jumlah barang yang akan kita produksi per bulannya itu akan berjumlah sama. Nah, kalau stabilitas persediaan itu akan menyesuaikan dengan persediaan yang ada. Nah, di sini kami menggunakan stabilitas produksi dengan format per bulan dan juga per produk, di mana nanti akan ada anggaran penjualan yang telah kita buat, ditambahkan dengan persediaan akhir yang telah ada dari tahun sebelumnya, dapatlah nanti barang yang tersedia untuk dijual. Dari barang yang tersedia untuk dijual dikurang dengan persediaan awal, kita dapatlah anggaran produksi untuk per bulannya. Cara mencari untuk anggaran stabilitas produksi ini kita menggunakan yaitu di mana persediaan akhir yang telah kita dapatkan dari pencarian pertama, nanti kita akan buat persediaan akhir itu menjadi persediaan awal di bulan berikutnya. Setelah itu kita jumlahkan dari bulan sebelumnya ke bulan berikutnya, kita dapatkan persediaan akhir di bulan kedua, kita jadikan persediaan awal di bulan ketiga. Begitu untuk seterusnya. Untuk dua produk yang kami ambil dari data berikutnya. Nah, setelah kita buat anggaran produksi, kita akan membuat anggaran bahan baku, di mana kita buat dulu anggaran kebutuhan bahan baku, yaitu dengan anggaran kebutuhan bahan baku dengan format anggaran produksi dikalikan dengan standar usage rate atau standar yang kita gunakan untuk satu produk menggunakan berapa standar bahan baku yang digunakan. Nah, nanti kita akan mengkalikan anggaran produksi dengan standar usage rate tersebut. Nah, kita akan mendapatkan kebutuhan dari bahan baku untuk memproduksi produk yang pertama, misal lemari. Nah, kita akan mendapatkan kebutuhan bahan baku kayu ataupun triplek untuk memproduksi satu lemari. Nah, dari situ kita membuat kebutuhan per produk dan juga per waktu yang kita buat atau per bulan dan per bahan bakunya. Nah, selanjutnya kita akan membuat anggaran pembelian bahan baku di mana formatnya yaitu per bulan dan juga per bahan baku. Jadi, setelah kita buat anggaran kebutuhan, nanti angka dari anggaran kebutuhan tersebut tiap bulannya akan kita salin ke anggaran pembelian. Di anggaran pembelian nanti kita akan kalikan dengan harga pembelian bahan baku itu per meter atau per kilonya sesuai dengan bahan baku kebutuhannya. Nah, untuk anggaran pembelian sendiri itu kita hampir sama menggunakannya seperti anggaran produksi yaitu stabilitas produk, di mana nanti kita akan membuat formatnya anggaran kebutuhan bahan baku, kita tambah dengan persediaan awalnya, nanti dapat barang yang tersedia, terus nanti kita kurang dengan persediaan awal, dapatlah pembelian yang akan kita beli. Nah, dari angka pembelian bahan baku tersebut nanti akan kita kalikan dengan harga pada anggaran biaya bahan baku. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke anggaran biaya bahan baku. Di anggaran biaya bahan baku kita menggunakan anggaran pembelian tersebut, kita kalikan dengan harga yang akan kita gunakan untuk membelinya. Kita dapatkanlah anggaran biaya bahan baku per bahan baku dan juga per bulannya. Dari angka tersebut kita akan dapat tahu berapa anggaran yang akan kita beli untuk memproduksi sesuai dengan kebutuhan kita. Kita akan membahas tentang anggaran biaya tenaga kerja langsung. Di anggaran biaya tenaga kerja langsung ini, kita menggunakan format per departemen, yaitu ada departemen pembuatan, pendempulan, dan pencatan. Nah, dari ketiga departemen itu sendiri kita menggunakan tarif yang berbeda-beda. Nah, bisa saudara lihat sendiri di data yang sudah kami tampilkan dengan sesuai tarifnya. Jadi, nanti per bulannya itu
para pegawai atau para tukang yang akan diupah itu sesuai dengan unit yang mereka sudah buat dalam bulan itu. Seandainya pada bulan Januari tukang itu berhasil membuat produk sebesar 10, berarti dari 10 produk tersebut dikalikan dengan tarif upahnya, maka kita dapatkan nanti gaji tukang tersebut sebulannya berapa gitu. Jadi kayak sistem berapa yang selesai, segitu juga gajinya. Nah, beda juga dengan tukang yang departemen lain. Nah, misalnya untuk tukang pembuatan itu dengan tarif 450, maka jika tukang itu membuat satu lemari, dia akan mendapatkan satu lemari produk yang dia buat dikalikan dengan tarif 45.000. Otomatis kalau satu bulan tukang itu cuma membuat satu lemari, gajinya di bulan itu akan sebesar 450.000 doang. Nah, pada tukang pencatan itu dengan gaji 150, begitu juga untuk tukang dempul dengan tarif gaji 150. Nah, dari total yang kami anggarkan untuk anggaran produksi, jadi total anggaran produksi kami kalikan dengan tarif per bulan itu akan didapat, misal anggaran produksi lemari itu ada 10 unit dikalikan dengan 450.000, maka tukang tersebut akan bergaji selama 1 bulan sebesar 4,5 juta atau 4.500.000. Dengan tukang yang lain dengan tarif yang berbeda juga. Nah, untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung itu bisa rekan-rekan lihat dari tampilan yang sudah kami tampilkan berikut ini. Anggaran biaya tenaga kerja langsung, selanjutnya kita akan membuat anggaran bahan penolong. Di mana di dalam anggaran bahan penolong, kita akan membuat dulu anggaran kebutuhan bahan penolong. Sama seperti anggaran bahan baku, kita menggunakan anggaran produksi yang telah kita buat, total unitnya, dikalikan dengan standar bahan penolong, kita dapatkanlah kebutuhan bahan penolong. Nanti kita dapatkan totalnya. Nah, total kebutuhan bahan penolong akan kita kalikan dengan harga bahan penolong per standarnya itu berapa, kita dapatkanlah total biaya bahan penolong. Nah, nanti dari biaya bahan penolong itu, berapa produk yang menggunakan bahan penolong akan ditambahkan dengan biaya tersebut di dalam anggaran biaya overhead pabrik yang akan dibahas oleh rekan saya berikutnya. Nah, mungkin untuk data di anggaran biaya bahan baku penolong bisa rekan-rekan atau saudara lihat dari yang kami tampilkan berikut. Selanjutnya, untuk anggaran biaya bahan penolong bisa saudara lihat di tampilan yang sudah kami tampilkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Hindu Pratama dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya overhead pabrik pada toko furnitur 3 saudara. Mesti kita tahu, anggaran BOP adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi kecuali bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang seluruh anggaran BOP toko furnitur 3 saudara. Nah, untuk periodenya itu yang kami pakai adalah satu periode yang dihitung tiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember, dan total keseluruhan untuk bahan penolong itu sebesar 50.724.000 dan biaya listrik 3.600.000 dan penyusunan mesin sebesar Rp843.336 dan penyusunan bangunan sebesar Rp2.004 dan total keseluruhan BOP di toko furnitur 3 saudara sebesar Rp57.167.340.000. Berdasarkan anggaran biaya overhead pabrik tersebut terdiri dari bahan penolong dan biaya listrik dan penyusunan mesin dan penyelesaian bangunan. Berdasarkan data tersebut didapat dari biaya overhead pabrik per bulan tahun 2023 yaitu sebesar Rp4.765.945. Lanjut ke anggaran harga pokok produksi. Nah, anggaran harga pokok produksi ada dibuat berdasarkan perhitungan dari biaya produksi masing-masing produk, yaitu dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan tentang anggaran harga pokok produksi pada toko furnitur 3 saudara tahun 2023. Itu pada tiap bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember.
Untuk biaya bahan baku total keseluruhan sebesar 85.680.000 dan biaya BTKR sebesar 90 juta dan biaya BOP sebesar 57.167.340 rupiah dan HPP produksi sebesar 232.847.340 rupiah. Dan produksi tiap bulan itu sampai totalnya sebesar 120 unit. Dan harga per unit itu sebesar 1.940.394 rupiah. Jika ditotalkan semua bulan itu sebesar 23.284.734 rupiah. Toko furnitur Tiga Saudara memiliki anggaran harga pokok produksi tempat. Oh ya, yang tadi itu adalah produk lemari dan ini ada produk tempat tidur. Total anggaran pokok produksi pada toko furnitur Tiga Saudara untuk produk tempat tidur yang kami pakai untuk 12 bulan dari bulan Januari sampai bulan Desember dan biaya bahan baku sebesar 93.720.000 dan BTKL sebesar 54 juta dan BOP sebesar 57.167.340 rupiah dan harga pokok produksinya sebesar 204.887.340 rupiah dan tiap unit produksi per bulan itu 10 unit dan total keseluruhannya sebesar 120 unit dan harga per unit itu sebesar 1.707.394 rupiah dan total keseluruhan dari bulan Januari sampai bulan Desember itu harga per unitnya sebesar 20.488.734 rupiah. Sini saya lanjut ke anggaran persediaan barang jadi. Nah, anggaran persediaan barang jadi ini bertujuan untuk menganggarkan beberapa barang yang tersedia. Toko furnitur Tiga Saudara memiliki dua jenis produk yang masing-masingnya memiliki persediaan barang jadi. Berikut adalah anggaran persediaan barang jadi pada toko furnitur Tiga Saudara tahun 2023 yaitu sebagai berikut. Untuk keterangannya di persediaan awal lemari ada 8 unit dan HPP-nya sebesar 1.940.394 rupiah dan jumlah persediaan awal untuk rupiahnya sebesar 15.523.156 rupiah dan untuk tempat tidur persediaan awalnya ada 5 unit dan HPP-nya sebesar 1.707.394 rupiah dan jumlah rupiahnya itu 8.536.972 rupiah. Dan persediaan akhirnya di bulan Januari ada 6 unit, itu untuk lemari, HPP-nya 1.940.395 rupiah, total keseluruhannya, total rupiahnya itu ada 11.642.367 rupiah. Dan untuk tempat tidur itu ada 4 unit di bulan Januari, yang HPP-nya harga pokok produksinya sebesar 1.707.394 rupiah dan total rupiahnya itu ada 6.829.576 rupiah. Dan mungkin di sini akan saya persingkat untuk penjelasannya karena di bulan Februari ada 4 unit dan 4 unit lemari dan tempat tidur 4 unit juga. Sama dikalikan unit tadi dikalikan dengan harga pokok produksi dan dapatlah hasil rupiahnya sebesar 7.761.578 rupiah dan 6 juta untuk tempat tidur 6.829.576 rupiah.
Untuk bulan Maret itu ada 8 unit tempat tidur lemari, 6 unit tempat tidur. Total keseluruhan untuk rupiahnya 15.523.156 rupiah. Dan ini tempat tidur harganya jumlah keseluruhannya itu mencapai 10.244.364 rupiah. Di bulan April ada 10 unit dan 10 unit lemari, tempat tidur 8 unit lemari. Di bulan Mei ada 12 unit lemari, tempat tidur ada 10 unit lemari. Bulan Juni ada 10 unit lemari dan juga 10 unit tempat tidur. Di bulan Juli ada 8 unit lemari dan tempat tidur 6 unit. Di bulan Juli ada di bulan Agustus ada 6 unit lemari dan tempat tidur 6 unit juga. Di bulan September ada 6 unit lemari dan tempat tidur 4 unit. Di bulan Oktober ada 4 unit lemari dan 4 unit juga tempat tidur. Di bulan Oktober ada 4 unit lemari dan 4 unit juga tempat tidur. Di bulan November ada 8 unit lemari dan 8 unit juga tempat tidur. Dan di Desember ada 6 unit lemari dan 4 unit tempat tidur. Dan masing-masing HPP tersebut ada sebesar 1.940.395 untuk HPP lemari, dan HPP di tempat tidur ada sebesar 1.707.344. Dan masing-masing unit dikalikan dengan harga HPP dan dapatlah hasil total keseluruhan rupiahnya. Dan di sini akan saya jelaskan tentang anggaran laba rugi. Dari perhitungan laba rugi furnitur tiga saudara terlihat perolehan laba bersih yang diperoleh perusahaan sebesar pada bulan Januari ada 28.698.028 rupiah. Di bulan Februari ada 15.115.266 rupiah. Di bulan Maret ada 26.757.633 rupiah. Di bulan April ada 22.876.844 rupiah. Di bulan Mei ada 22.876.844 rupiah. Di bulan Juni ada 15.115.266 rupiah. Di bulan Juli ada 15.115.266 rupiah. Di bulan Agustus ada 15.115.266 rupiah. Di bulan September ada 18.996.055 rupiah. Di bulan Oktober ada 15.115.266 rupiah. Di bulan November ada 26.757.637 rupiah. Di bulan Desember 15.115.265 rupiah. Itulah laba bersih yang diperoleh toko furnitur di setiap bulannya. Itu untuk produk lemari. Dan untuk produk tempat tidur, laba bersih yang diterima pada bulan Januari sebesar 20.948.237 rupiah. Untuk bulan Februari ada 15.426.055 rupiah. Di bulan Maret ada 19.240.843 rupiah. Di bulan April ada 19.240.843 rupiah. Di bulan Mei ada 19.240.843 rupiah. Di bulan Juni
ada 15.826.055 rupiah. Di bulan Juli ada 8.996.479 rupiah. Di bulan Agustus ada 15.826.055 rupiah. Di bulan September ada 12.411.267 rupiah. Di bulan Oktober ada 15.826.055 rupiah. Di bulan November ada 22.655.631 rupiah. Di bulan Desember ada 8.996.479 rupiah. Dan selanjutnya ada anggaran kas sementara. Nah, anggaran kas pada toko furnitur tiga saudara disusun berdasarkan jumlah penerimaan kas dan pengeluaran kas setiap bulannya. Di sini akan saya sebutkan berapa kas yang dikeluarkan pada bulan Januari, yaitu sebesar 30.703.000 rupiah. Di bulan Februari 51.426.000 rupiah. Di bulan Maret 72.109.000 rupiah. Di bulan April ada 92.812.000 rupiah. Di bulan Mei ada 113.515.000 rupiah. Di bulan Juni ada 134.218.000 rupiah. Di bulan Juli ada 154.921.000 rupiah. Di bulan Agustus ada 175.624.000 rupiah. Di bulan September ada 196.327.000 rupiah. Di bulan Oktober ada 217.030.000 rupiah. Di bulan November ada 237.733.000 rupiah. Di bulan Desember ada 258.436.000 rupiah. Untuk anggaran kas pada produk lemari, dan ini ada anggaran kas untuk produk tempat tidur. Pada bulan Januari sebesar 28.820.000 rupiah. Di bulan Februari ada 47.640.000 rupiah. Di bulan Maret ada 66.460.000 rupiah. Di bulan April ada 85.280.000 rupiah. Di bulan Mei ada 104.100.000 rupiah. Di bulan Juni ada 122.920.000 rupiah. Di bulan Juli 141.740.000 rupiah. Di bulan Agustus ada 160.560.000 rupiah. Di bulan September ada 179.380.000 rupiah. Di bulan Oktober 198.200.000 rupiah. Di bulan November ada 217.020.000 rupiah. Di bulan Desember ada 235.840.000 rupiah. Mungkin sekian dari penyampaian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.